Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Matematika Apaan, teman. Baik, pada video kali ini kita akan membahas konsep dasar dimensi 3 dan ini adalah video bagian yang kedua mengenai jarak titik ke garis. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa untuk mengklik subscribe dan loncengnya agar ini terus berkembang. Baik, kita lihat konsep pertama. Ya, jarak titik ke garis pada bangun ruang. Oke. Jika kita memiliki titik P dan kita akan mencari jarak titik P ke garis AB ini, ya, maka caranya adalah yang pertama kita tarik suatu garis dari titik ini yang tegak lurus terhadap garis ini. Jadi dari titik P ini kita tarik garis, ini dia yang tegak lurus dengan AB. Nah, ini dia. Kemudian garis ini, ya, jadi akan selalu membentuk suatu segitiga. Maksudnya adalah dari P ini kita tarik garis ke A dan garis ke B. Jadi akan membentuk suatu segitiga PAB. Segitiga ini berguna untuk mencari panjang P ke AB yaitu PX. Jadi jarak P ke garis AB yaitu PX. Oke. Nah, di sini ada beberapa konsep yang harus kita gunakan, ya. Tadi ini dia, bahwa kita mencari cara titik P ke AB akan membentuk suatu segitiga. Nah, ini dia. Nah, bisa kita bantu dengan garis tinggi yang lain. Nah, dalam hal ini kita punya BY, begitu. Nah, nanti unsur PX ini bisa kita cari dengan memperhatikan yang pertama, ya, kita perhatikan segitiga ABP ini, bahwa AB ini tegak lurus dengan PX dan AP tegak lurus dengan BY. Maka ini akan berlaku AB kali PX sama dengan AP kali BY, begitu, ya. Kemudian tips, nah, nanti kita akan sering juga bertemu dengan segitiga siku-siku, jadi akan berlaku teorema Pythagoras. Maka ada tips yang untuk menyederhanakan cara mencari sisi-sisi pada Pythagoras, yaitu misalnya jika sisi ini adalah A akar B, di sini A akar C, maka di sini A akar B ditambah C, begitu, ya. Oke. Berikut karena kita akan membentuk segitiga, tentu yang akan mempengaruhi adalah pada segitiga itu adalah garis segitiga, ya. Pertama kita akan menemui segitiga sama sisi. Nah, kita harus pahami konsep segitiga sama sisi. Nah, biasanya pada segitiga sama sisi, ya, ini sama-sama sisinya adalah A, maka garis tinggi ini akan membagi dua sama panjang, begitu, pada segitiga sama sisi. Begitu juga dengan segitiga sama kaki, ya, bahwa di sisi kakinya sama, ya. Nah, maka dia juga akan membagi dua sama panjang pada garis tinggi ini, begitu. Oke. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut, ya. Perhatikan gambar limas segi 4 berikut ini. Nah, kita punya limas TABCD, begitu, ya. Nah, di sini panjang AB-nya 8, panjang TC atau rusuk tegaknya adalah 8 akar 2. Maka pertanyaannya adalah, pertama tentukan jarak T ke garis BC, kemudian jarak A ke rusuk TC, begitu. Oke, yang pertama jarak T terhadap rusuk BC. Jadi dari T ini kita tarik suatu garis yang tegak lurus, ya. Ini kan panjangnya 8, berarti ini 8 akar 2. Kita tarik garis dari T yang tegak lurus dengan BC. Nah, di sini kita keluarkan nanti segitiganya, ya. Kita anggap ini titiknya titik X, berarti akan kita cari adalah panjang TX. Nah, di sini kita tarik segitiganya, ya, yaitu ini T, ini BC. Dari T ini kita tarik garis, ya, tegak lurus, yang ini X. Nah, di sini panjang TC kan ada 8 akar 2, ini 8, BC 8, ini 8 akar 2, 8 akar 2. Nah, karena dia segitiga sama kaki, maka ini akan membagi 2 sama panjang, yaitu 4, 4. Karena panjang ini adalah 8. Sehingga untuk mencari TX, maka kita gunakan teorema Pythagoras, ya. Perhatikan segitiga TXB atau TXC boleh juga. Dari TXB bahwa TB kuadrat itu
TX kuadrat tambah XB kuadrat. Nah, TB kita adalah 8 akar 2. Jadi 8 akar 2 kuadrat sama dengan TX kuadrat ditambah 4 kuadrat. Dapat 128. Ini 16 karena 8 dikuadratkan 64. Akar 2 kita kuadratkan 2. Berarti 64 kali 2 yaitu 128 sama dengan TX kuadrat tambah 16. Maka kita peroleh 128 kurang 16 yaitu 112 sama dengan TX kuadrat. Maka TX adalah akar dari 112 yaitu 16 kali 7 berarti 4 akar 7. Jadi jarak titik T ke BC yaitu 4 akar 7 begitu. Nah, kemudian kita akan cari juga jarak titik A ke rusuk TC ya. Berarti dari A ini ya, kita tarik garis yang tegak lurus dengan TC gitu. Maka dari sini harus kita bentukkan segitiganya. A sudah terhubung dengan T, maka A ini kita hubungkan ke C ya begitu. Kita anggap ini titiknya Y. Nah, ini dia, kita hubungkan ke C. Maka segitiga yang kita keluarkan adalah segitiga TAC ya, kita keluarkan. Oke. Kenapa ini 8 akar 2? Karena ini kan 8 ini kan 8 akar 1. Ini B kan 8 akar 1. 8 akar 1 dengan 8 akar 1, maka jumlah AC adalah 8 akar 2. Begitu. Kita keluarkan segitiga TAC-nya. Ini dia. Ada ini tarik tingginya, kita anggap ini titik P dan A kita tarik ke ya, ini 8 akar 2 ya, berarti terjadi segitiga sama sisi. Karena dia segitiga sama sisi, nah ini dia ya, maka dia ini akan membagi 2 sama panjang. Anggap dari ini Y tadi, maka di TC ini akan membagi 2 sama panjang, yaitu 4 akar 2 dengan 4 akar 2. Sehingga AY ini bisa kita cari ya, segitiga AYT yang kita perhatikan yaitu AT kuadrat itu akan sama dengan AY kuadrat tambah YT kuadrat. Berarti kita dapat 8 akar 2 kuadrat sama dengan AY kuadrat ditambah 4 akar 2 kuadrat. Maka kita peroleh ini 128 sama dengan AY kuadrat tambah 32 yaitu 96, karena 128 kurang 32. Maka AY adalah akar dari 96. 96 itu 16 kali 6 yaitu jadi 4 akar 6. Sehingga jarak titik A ke TC adalah 4 akar 6 gitu. Baik, contoh yang kedua. Kita lihat contoh yang kedua. Oke, di sini katanya diketahui kubus PQRS TUVW mempunyai panjang rusuknya 4. Tentukan jarak titik P terhadap diagonal W ya. Oke, di sini tentu kita bantu dengan gambar dulu. Gambar kubus PQRS TUVW. Ini dia. PQRS TUVW rusuknya 4. Oke. Nah, di sini titik P terhadap diagonal UW begitu. Berarti ini UW kita hubungkan. Berarti P kita tarik garis tegak lurus tuh. Anggap titik X. Dari P kita hubungkan ke U, kita hubungkan ke W. Maka akan terbentuk suatu segitiga ya. Yaitu jadi jarak titik P ke diagonal U adalah PX. Maka akan terbentuk ini tipsnya untuk diagonal sisi pada kubus yaitu rusuk akar 2. Jadi karena rusuk kita 4, maka panjang PU kan diagonal sisi, UW diagonal sisi, WP juga diagonal sisi. Maka ini jadi 4 akar 2, ini 4 akar 2. Dan ini juga 4 akar 2. Maka terbentuk segitiga sama sisi. Kita keluarkan. Ini dia. Ini dia. Ini X. Ini dia diagonal sisi semua. Nah, ini dia 4 akar 2 semua. Karena dia 4 akar 2, di sini boleh jadi 2 akar 2, di sini juga 2 akar 2. Maka mencari PX juga kita pakai tips Pitagoras tadi. Karena dasarnya 2, ini 4, maka kita rubah 4 ini adalah 2 kali 2 akar 2. 2 ini masuk akar menjadi berarti 2 akar 8, karena 2 akar 2 itu sama dengan akar 8. Sehingga mencari PX ini karena dia bukan sisi miring berarti kurang, berarti 8 dikurang 2. Berarti 2 akar 8 kurang 2. Ini 8, yang ini akar 2, berarti akar 8 kurang akar 2 berarti dapat 2 akar 6. Jadi PX ini adalah
2/6. Jadi jarak dari P ke UE adalah 2/6, sehingga jawabannya adalah E. Oke, kita lihat contoh yang ketiga. Ini dia, balok KLMN PQRS yang mempunyai panjang KL-nya 3, LM-nya 4, dan KP kita 12. Jarak titik R ke diagonal PM. Oke, kita buat baloknya. Ini dia, KLMN PQRS ya. KL kita 3, LM 4, KP 12 gitu. Nah, di sini kita akan mencari jarak R ke PM. Jadi PM kita hubungkan. Nah, dari R kita tarik garis tegak lurus begitu. Maka R ini kita hubungkan ke M, mudah. Kita hubungkan juga ke R. Kita anggap ini X. Jadi RX, jarak titik R ke PM adalah RX ya. Sehingga kita keluarkan segitiganya begini. Ini dia. Maka dia segitiganya siku-siku sini. Ini dia R ya. Kita tarik garis, ini adalah X begitu. Nah, di sini kita cari panjang PR ya. Nah, perlu kita ingat ini 12 ya, karena KP sama dengan MR 12 ya. Nah, di sini kita ingat supaya agak mudah mengerjakannya, kita kan sering bertemu dengan Pitagoras. Nah, yang perlu kita ingat ada triple Pitagoras yang sering keluar. Biasanya pasangannya kalau 3 4 pasangnya 5, 5 12 pasangnya 13, 7 24 biasanya pasangnya adalah 25. Oke, di sini panjang PS 4, panjang SR kan 3. Nah, pasangan 3 dengan 4 maka panjang PR itu adalah 5 begitu. Karena triple Pitagoras tadi, maka ini PR adalah 5. Nah, di sini juga ada pasangan 12, di sini 5. Maka dengan sesuai dengan konsep triple Pitagoras tadi, maka panjang PM itu adalah 13. Nah, di sini kita gunakan konsep saling tegak lurusnya ya. Bahwa perhatikan segitiga PRM di mana PR itu tegak lurus dengan RM dan PM itu tegak lurus dengan RX. Maka berlaku PM kali RX itu akan sama dengan PR kali RM. Kita ganti PM kita 13, 13 kali RX karena ini yang mau kita cari. PR kita 5 dan RM kita 12. Ya, maka 5 kali 12 60. Maka RX adalah 60/13. Sehingga jawabannya adalah A. Oke, dari sini bisa kita simpulkan bahwa dalam mencari titik ke garis, maka yang kita tarik adalah garis yang tegak lurus dan membentuk suatu segitiga ya. Kemudian kita gunakan konsep Pitagorasnya begitu. Jadi selalu dari titik ke garis harus tegak lurus. Nah, jangan lupa juga kita menggunakan sifat-sifat dari suatu segitiga. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pembelajaran Anda khususnya kelas 12 terkait dengan dimensi 3. Dan sekali lagi jangan lupa untuk mengklik subscribe dengan loncengnya agar channel ini terus berkembang. Oke, tunggu video selanjutnya tentang jarak titik ke bidang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.